warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Mitra akan mereview buku Tradisi Amalia NU dan dalil-dalilnya. Kita akan ke biodata atau fisik buku ya. Jadi judulnya adalah Tradisi Amalia NU dan dalil-dalilnya. Penulisnya adalah Kiai Haji Abdul Manan Abdul Ghani dan Abdurrahman Al-Jawi, editornya Haji Syaiful Amin dan Ibnu Husain. Terbitnya PBNU dan ini cetakan keempat Februari 2017 dan covernya seperti ini. Atasnya paper ya, belakangnya ada gambar kalau nggak salah Masjid Agung Demak dan ada logo NU dan alamat PBNU serta judul. Nah, buku ini sebenarnya merupakan panduan ataupun dalam beraswajaan hadiah itu harus mengetahui tradisi Amalia NU, meskipun nanti wilayahnya ada fikroh, harokah Amalia dan harokah ya atau gerakan. Nah, dalam buku ini sebenarnya tidak hanya berisi tentang dalilnya saja, tetapi ada dasar-dasar ataupun penjelasan dari dalil tersebut, sehingga nanti dalam mengambil keputusan atau mengambil hukum itu kita tahu bahwa Amalia NU ternyata itu ada dalilnya, tidak hanya berasal dari budaya ataupun berasal dari asumsi masyarakat setempat. Sedangkan isinya sendiri itu kita akan membedahnya. Yang pertama adalah prakata-prakata ya, sambutan ketua PBNU, pengantar Islam PBNU, pengantar ketua umum PBNU. Kedua tentang bab 1 yaitu sunnah dan bid'ah. Jadi di dalamnya nanti membahas apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Dan selama ini Amalia NU dituduh sebagai bid'ah, dan di sini sudah ada dasar ataupun dalil ketika ada kaum sebelah atau minhum yang memang menyerang tradisi, kita bisa mencari dasarnya itu di sini. Kemudian bab 2 tawasul dan istighosa, bab 3 tawasul dan istighosa dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya ini dalam konteks ziarah kubur ya. Kemudian zikir yang dengan suara nyaring, zikir bersama-sama, tabarok, berharap barokah, ziarah kubur, talqin mayit, pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, menyuguhkan makanan pada orang yang takziah, dan hukum selamatan selama 7 hari, maulid nabi, puji-pujian selawat setelah adzan, lafaz sayyidina dalam selawat, salat zuhur dan setelah salat Jumat, salaman untuk sholat. Ada juga sholat tarawih, untuk sholat awabin, doa kunut dalam sholat subuh, doa kunut najilah, mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusap wajah setelah berdoa, menggerakkan jari ketika membaca tahiyat tasyahud antara karomah dan istidroj, mencium tangan ulama dan para guru basmalah dalam Al-Fatihah dan hukumnya dalam sholat wajib ya. Adzan 2 kali pada sholat Jumat, adzan dan iqamah saat mayit dikubur, hukum bermadhab, dan ada epilog tidak semua bid'ah sesat, dan deklarasi hubungan Pancasila dan Nahdlatul Ulama. Jadi isinya kira-kira itu, dan ini buku yang memang saya kira menjadi salah satu buku wajib khususnya dalam melawan Amalia ya. Yang Amalia ini sebenarnya tidak hanya penggabungan unsur budaya dan agama, tapi memang ada dasarnya. Di sini kita bisa sebutkan seperti contoh dasar hadis ataupun dasar lain yang memang kenapa harus membaca Sayyidina dalam mengucapkan sholawat, tentunya baik di dalam atau di luar sholat. Karena di dalam hadis ya ada larangan mengucapkan Sayyidina di dalam sholat. La tusayyiduni fi sholat, janganlah kalian mengucapkan Sayyidina kepadaku di dalam sholat. Nah, kemudian secara gramatika Arab juga dibahas apa itu Sayyidina ya. Sada yasidu, tetapi sada yasudu, sehingga tidak bisa dikatakan la tusayyidun kan gitu ya. Oleh karena itu jika ungkapan itu disebut hadis, maka tergolong hadis yang maudhu. Artinya ini juga membedah, ada dasar hadis yang itu melemahkan tradisi atau Amalia NU itu ternyata ditelisik, ada kritik hadisnya, apakah itu hadis yang benar-benar sahih atau maudhu atau bahkan lemah atau palsu ya. Di sini saya kira menjadi salah satu buku yang memang wajib dimiliki oleh warga ataupun pengurus NU dari tingkat ranting sampai PB, karena ini menjadi salah satu dasar ketika kita mau melakukan semua amaliyah atau tradisi NU yang memang hari ini praksis mendapat serangan dari
kaum sebelah atau minhum yang memang melemahkan atau mereka menghalalkan segala cara, mencari dasar-dasar hadis yang maudhu maupun yang doif untuk melemahkan tradisi kita. Nah, buku ini menjadi jawaban. Buku ini memiliki kelebihan selain dasar dari hadis ataupun dasar dari Al-Quran dan beberapa literatur ataupun kitab-kitab kuning ya, juga memberikan kepada kita bahwa semua amalia ilmu itu harus dicari dasar atau dalilnya, sehingga kita semakin mantap dalam melakukan amalia-amalia itu, baik yang nanti berhubungan dengan Allah, dengan manusia ataupun dengan alam itu sendiri. Maka memiliki buku ini saya kira menjadi kewajiban. Nah, untuk kekurangannya sendiri saya kira karena ini buku yang memang semacam kajian dasar atau kajian dalil ya, sehingga mungkin terlalu istilahnya seperti kajian ulumul Quran atau ulumul hadis. Tapi saya kira untuk kertasnya juga saya kira sangat pas, pemilihan poinnya juga pas, mungkin aspek layoutnya saya kira juga sudah lumayan. Untuk kekurangannya saya kira tidak ada daftar pustakanya, tapi karena mungkin ini langsung dari include di dalam rujukannya. Nah, di belakang juga ada deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam itu sendiri. Demikian tadi review buku Tradisi Amalia NU dan dalil-dalilnya, yang ini merupakan terbitan PBNU yang terakhir cetakan ke-4 ya, Februari 2017. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini serta tekan tombol lonceng.